Hai, kembali lagi bersama saya Revaldo Vanter. Welcome back. Hari ini saya akan membahas saya sudah lari 100 hari setiap hari non-stop, tidak ada breaknya, tidak ada restnya dari awal tahun, dari tanggal 1 pada saat ulang tahun saya yang ke-32. Dan saya pengen lari selama 365 hari atau 1 tahun gitu ya. Non-stop, run straight. Nah, ini menjadi sebuah ambisi pribadi gitu ya, karena memang dari dulu banget pengen yang namanya lari setiap hari. Jadi saya mulai lari rutin bersama komunitas itu dari 2014 waktu di Depok bersama teman-teman Debbie Runners gitu ya. 2014 terus dari tahun ke tahun gitu ya, pengen lari setiap hari tapi nggak pernah berani gitu ya. Sampai akhirnya di tahun kemarin itu saya ikut program running bersama coach gitu ya. Nah, itu saya larinya 5-6 kali seminggu gitu ya. Nah, dari situ dan tahun lalu juga bulan Oktober gitu ya, run streak 1 bulan nonstop juga ulang tahunnya Cirebon Runners tahun 2022. Nah, itu mulai dari situ jadi makin pengen gitu ya yang namanya lari setiap hari, karena udah tahu rasanya lari setiap hari selama sebulan seperti apa, dan juga lari 6 kali seminggu seperti apa. Jadi tinggal tambahin 1 hari. Dan ini banyak banget kontroversinya gitu ya, karena memang banyak sekali literatur yang mengatakan jangan lari setiap hari, nanti bisa cedera, nanti nggak boleh, pokoknya nggak sustainable gitu ya, seperti itu. Tapi ya di sini saya pengen tahu justru gitu ya, gimana sih rasanya dan bener apa enggak gitu. Jadi mau membuktikan untuk diri sendiri saja gitu ya. Dan saya dokumentasikan setiap hari di Reels IG gitu ya. Awalnya memang untuk dokumentasi pribadi saya sendiri gitu. Tapi ternyata lama-lama, waduh, kok banyak juga yang nge-follow gitu ya. Mulai dari orang biasa, pelari pemula, sampai atlet, sampai coach-coach gitu, banyak yang ngikutin. Jadi makin banyak kontroversinya. Tapi it's okay gitu ya. Banyak yang mempertanyakan, banyak juga yang meragukan. Tapi gak sedikit dan jauh lebih banyak yang support dan ngerasa bahwa malah jadi termotivasi untuk bisa lari setiap hari juga gitu ya. Nggak lari setiap hari, maksudnya untuk mulai lari lagi gitu ya. Banyak yang udah lama nggak lari, kemudian baru mulai lari juga, jadi akhirnya bisa termotivasi untuk bisa lari rutin itu saja gitu ya. Karena memang untuk pelari pemula lebih baik larinya itu 3-5 kali seminggu saja. Jangan sampai seperti saya gitu ya, kecuali ya memang sudah pernah lari bertahun-tahun dan juga memang sudah pernah lari gitu ya 5-6 kali seminggu, at least dalam 1 tahun seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal yang terjadi selama 100 hari yang lalu gitu, dari tanggal 1 Januari. Mulai dari follower Instagramnya alhamdulillah banyak yang support gitu ya, bisa naik 2 kali lipat. Di TikTok juga lumayan lah ya, baru mulai banget di TikTok seperti itu. Kemudian akhirnya karena mulai banyak endorse masuk dari sponsor juga, alhamdulillah itu termasuk wujud support juga gitu ya, brand-brand kepada saya untuk bisa konsisten lari setiap hari. Dan akhirnya setelah sekian lama gitu ya, YouTube-nya saya bangkitkan kembali. Sayang banget ya teman-teman, di sini ada 22.000 orang. Nah, buat teman-teman yang baru banget tahu bahwa saya punya channel YouTube, silahkan boleh subscribe, boleh like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Karena mulai tahun ini saya akan merubah channel ini menjadi khusus menjadi running channel gitu ya. Terutamanya berkaitan dengan saya lari setiap hari. Banyak sekali tipsnya sudah ratusan ya, udah 100 lebih gitu di IG. Karena setiap harinya saya lari setiap hari, tapi sambil ngasih tips-tips untuk terutama pelari pemula gitu ya. Tapi memang ada yang untuk orang yang sudah lama, medium, dan juga udah advance juga gitu dalam dunia lari. Ya kita bareng-bareng sharing gitu ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Dan kadang-kadang satu tips bisa bekerja untuk orang lain, satu tips juga bisa doesn't work gitu ya. Nggak cocok untuk orang-orang tertentu. Jadi memang tergantung cocok-cocokan. Dan 100 hari terakhir ini alhamdulillah banget, alhamdulillah gitu ya, gak ada cedera sama sekali karena semuanya sudah di planning gitu ya. Bareng coach juga sudah di planning, mulai dari terkait dengan terutamanya adalah weekly mileage atau kilometer mingguannya itu diatur banget gitu ya, secara progresif. Jadi pas dari awal tahun itu rata-rata 50 km per minggu, dan di bulan puasa agak turun sedikit gitu ya. Sekarang mulai naik lagi di minggu pertama, minggu 2, minggu 3. Artinya secara kilometer itu
benar-benar diatur, di planning, kemudian juga program larinya juga disesuaikan gitu ya. Bagi teman-teman yang lain di satu coach yang sama itu biasanya lebih berat gitu, karena saya dipotong biasanya untuk 6 hari, ini saya untuk 7 hari gitu, jadi agak digeser untuk kilometer, untuk beban hariannya juga seperti itu ya. Jadi memang sudah sangat-sangat dipersiapkan. Kemudian terkait dengan nutrisi juga, ya banyak banget saya ditanyakan gimana nih makannya segala macam gitu ya. Sudah berapa kilogram turun berat badannya. Kalau ditanya dari tahun kemarin mulai nih lari yang terprogram itu saya sudah turun 15 kilo gitu ya. 15 kilo. Nah, yang tadinya cabi dan gendut banget gitu, dan di paha ini susah banget turun, akhirnya setelah bertahun-tahun nggak pernah bisa turun di paha, akhirnya bisa turun gitu ya. Dan juga ukuran baju dari LXL sekarang jadi S ke M gitu ya. Dan celana dari ukuran 34 sekarang jadi 30. Semua celana saya nggak ada yang muat, baju saya nggak ada yang muat, ke lebaran semua gitu ya. Itu salah satu kompensasinya. Dan juga gimana cara makannya gitu ya. Makannya tentu saja ini benar-benar, kalau makan sih saya nggak ada yang dirubah sama sekali gitu ya. 3 kali sehari, tetap jajan, tetap ngemil gitu ya. Tapi memang saya perbanyak untuk asupan proteinnya, terutama kalau saya disukanya telur gitu ya, tambahan telur 2 kali dalam sehari seperti itu ya. Kemudian juga vitaminnya nggak lupa, vitamin C kurang lebih, kemudian madunya juga saya setiap hari seperti itu ya. Jadi nanti juga di channel ini banyak kita bahas khusus terkait dengan masalah nutrisi, pola tidur, pola makan, kemudian juga tips lari gitu ya, untuk naikin pace, untuk nurunin heart rate dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah banyak saya bahas di IG gitu selama 100 hari, cuman memang itu pendek-pendek banget dan banyak banget yang minta extended version gitu. Bang, yang lebih lengkap dong. Terus ada beberapa yang sudah tahu saya ada channel YouTube juga, bang, di YouTube aja dong untuk diperpanjang gitu ya. Ya insya Allah nanti saya akan share lebih panjang lagi di sini di YouTube gitu ya. Kemudian pola tidurnya gimana gitu ya. Tidurnya saya biasanya 7 jam sehari. Kalau di hari biasa nggak bulan puasa saya tidur jam 9, bangunnya jam 4 gitu ya. Lari mulai jam 5 seperti itu, hampir setiap hari. Dan itu sudah terbiasa gitu ya. Dan biasanya anak lari udah rutin lari setiap hari gitu ya, atau larinya 5-6 kali seminggu, jam 8 itu biasanya udah pada ngantuk gitu. Karena memang badannya sudah terbiasa untuk relax di jam-jam tersebut gitu ya, untuk mulai tidur jam 9 lah seperti itu, atau maksimal jam 10. Nah, banyak sekali yang pengen saya share untuk kedepannya, insya Allah gitu ya. Mohon doanya tetap lancar, tetap sehat, tidak pernah cedera gitu, nggak sakit dan lain sebagainya. Terima kasih sekali sudah support, dan semoga saya bisa kuat gitu sampai 365 hari ke depannya. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini biar saya tambah semangat ke depan untuk share di sini. Oke? See you. Bye.